Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih Ensiklopedia Islam Dunia kembali menyajikan berita-berita Islam dunia. Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua. Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini. Duhan atau asap adalah salah satu dari 10 tanda besar kiamat yang akan terjadi. Jumhur ulama mengatakan bahwa tanda besar inilah yang pertama kali muncul sebelum kemunculan Dajjal. Kesimpulan ini diambil dari Atsar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Fitan. Dari sini pula lah peristiwa kemunculan asap diperkirakan disebabkan oleh jatuhnya meteor atau bebatuan dari langit. Dari Abdullah bin Mulaikah, dia berkata, "Aku berangkat pagi-pagi untuk menemui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada suatu hari. Lantas ia berkata, 'Aku tidak tidur malam ini sampai pagi.' Aku bertanya, 'Mengapa?' Dia menjawab, 'Orang-orang berkata, bintang yang berekor muncul malam ini. Aku khawatir bahwa asap itu sudah muncul. Maka aku tidak tidur sampai aku memasuki waktu pagi." Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Fitan. Pada atsar ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tanda asap terjadi sebelum munculnya Dajjal. Karena jika seandainya asap itu terjadi setelah munculnya Dajjal, maka Ibnu Abbas tidak akan ketakutan terhadap peristiwa munculnya bintang berekor tersebut. Peristiwa jatuhnya meteor dan asap ini juga dihubungkan dengan kemunculan Imam Mahdi, sebagaimana disebutkan dalam atsar berikut. Dari Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya Al-Mahdi. Bintang itu memiliki ekor yang bersinar terang." Beberapa perkataan di atas walaupun mauquf atau sanadnya berhenti di sahabat, tetapi dihukumi marfu atau sampai kepada Nabi karena perkataan di atas mengandung hal gaib yang tidak mungkin berasal dari manusia. NASA memperingatkan bahaya yang mengancam bumi berupa benturan meteor yang berukuran besar dengan atmosfer bumi. Para ilmuwan NASA mengatakan meteor ini diprediksikan akan berbenturan dengan atmosfer bumi pada 2000 dan menjadi ancaman serius pertama yang mengancam planet bumi. Objek-objek antariksa seukuran itu menghantam bumi hanya 1 atau 2 juta tahun sekali, kata Dr. Benny Pacer, pakar asteroid dari John Moores University, Inggris. Mereka menambahkan, benturan ini mengakibatkan suhu panas di bumi meningkat dan kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Ilmuwan NASA juga memprediksikan suhu panas bukan hanya menyebabkan kebakaran hutan, tapi juga di kota-kota. Selain itu, akan berbentuk awan debu yang tebal dan luas, sehingga matahari sulit menembus bumi. Tetapi, dia dan pakar antariksa yang lain mengatakan skenario terburuk semacam itu mudah-mudahan tidak bakal terjadi. Sehingga, terhindarlah manusia dari bencana yang diperlihatkan dalam film Deep Impact. Sebuah telaahan baik dari segi perhitungan maupun pengamatan astronomis yang dilakukan seorang astronom Amerika Serikat, Don Yeomans, pada 24 Juli 2002 memprediksi akan jatuh sebuah asteroid MT7 dengan diameter sekitar 1,5 hingga 2 km akan menabrak bumi. Menurut para ilmuwan, beberapa dampak yang timbul akibat jatuhnya meteor diantaranya adalah peningkatan suhu dan perubahan iklim. Asap yang dihasilkan sangat tebal sehingga menutup atmosfer dan menghalangi pancaran sinar matahari ke bumi dalam waktu 1 tahun. Akibatnya adalah kegersangan dan matinya tumbuh-tumbuhan. Manusia tidak akan mati karena dampak ledakan dan radiasi meteor itu sendiri. Akan tetapi dalam jangka waktu beberapa bulan atau tahun, akan muncul bencana kelaparan, wabah penyakit, dan mutasi genetik yang menyebabkan lebih banyak lagi korban meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan terjadi pada akhir umatku pembenaman ke dalam tanah, pengubahan bentuk manusia, dan hujan batu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Akan timbul kekacauan di mana-mana, terlebih menjelang keluarnya Dajjal. Allah sedang menahan sebagian air hujan. Ini akan memperparah keadaan. Betapa beratnya ujian bagi orang-orang beriman saat itu dan hebatnya azab bagi orang-orang kafir.
Dalam kondisi bersamaan, ekonomi dunia bergejolak dan menurun. Amerika yang merupakan negara yang tegak di atas pinjaman modal negara-negara dunia akan diterpa krisis. Hal ini otomatis akan mempengaruhi stabilitas ekonomi negara lainnya. Dengan kondisi seperti ini, maka jelaslah mengapa banyak yang memprediksi bahwa Perang Dunia Ketiga adalah perang senjata tradisional. Manusia kembali ke zaman unta, berperang dengan kuda. Teknologi modern yang dibanggakan manusia tinggal kenangan dan terpaksa mengandalkan teknologi manual untuk melangsungkan kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati. Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua.